Bab 3071. Bab 3071. Kalian para Norton, lelucon yang luar biasa. Clarence Summers sama kuatnya dengan Norton. Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjatuhkan kami. Keith mencibir. Dia memandang Clarence dengan sikap tegas, sama sekali mengabaikan ancaman Clarence. Itu mungkin tidak benar. Jika itu terjadi di masa lalu, Norton mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap Summers, tapi kita tidak sama seperti dulu. Clarence mencibir. Apa maksudmu dengan itu? Keith mengerutkan keningnya bingung, tidak mampu memproses apa yang dikatakan Clarence. Ezra, keluar, menunjuk kekuatanmu pada Keith. Clarence tidak membalas Keith. Dia hanya berbalik dan memanggil seseorang. Orang berbaju hitam itu tidak lain adalah cucu kedua dari keluarga Norton, Ezra Norton. Oke, Ezra keluar dan melepaskan aura negara semi mahakuasa. Aura itu segera menjulang ke arah Keith. Tak hanya itu, Clarence juga memancarkan aura kuat yang sama pada Keith. Kalian berdua berada di alam semi mahakuasa. Bagaimana mungkin? Keith terpana merasakan kekuatan mereka. Hatinya langsung tenggelam. Keluarga seni bela diri kuno tingkat ketiga seperti Summers dan Norton berada dalam situasi yang sama dengan keluarga tingkat kedua di wilayah lain. Mereka biasanya mempraktikkan metode budidaya hebat yang termasuk dalam kelas kekuatan tingkat lanjut. Metode-metode ini dibatasi oleh levelnya. Biasanya, seseorang hanya bisa berlatih hingga mencapai tingkat semi mahakuasa. Sulit bagi mereka untuk menerobos ke tingkat mahakuasa. Musim panas dan Norton juga demikian. Beberapa tahun yang lalu, Keith sudah berhasil menembus negara semi mahakuasa. Dia satu-satunya di antara Summers. Keluarga Norton juga berada dalam situasi yang sama di mana hanya Clarence yang berada dalam keadaan semi mahakuasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ezra pun berhasil menembus keadaan semi mahakuasa. Mereka memiliki dua semi. Seniman bela diri negara yang mahakuasa ini segera menempatkan Summers pada posisi yang lebih lemah. Perbedaan kekuatan segera terlihat jelas. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Keith bukan satu-satunya yang terkejut. Para tetua dan anggota inti Summers lainnya juga sama terkejutnya. Jika Ezra hanya berada di negara kaisar, mereka tidak perlu takut. Di saat yang sama, kekuatan kedua keluarga kurang lebih sama. Namun, Ezra sudah berada dalam kondisi semi mahakuasa. Situasi mengubah kekuatan Norton menjadi cukup kuat untuk menjatuhkan musim panas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Summers. Bab 3072. Bab 3072. Keith, kamu telah melihat kekuatan kami. Meskipun Sally bergabung dengan bajingan itu untuk menyakiti Marvin melihat bagaimana kami selalu menjadi keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah, saya akan melihat ke arah lain dan tidak membuat Sally membayar. Tetapi Anda harus menyerahkan pelakunya dan menuruti beberapa tuntutan bisnis Norton. Kalau begitu, kami akan genap. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Clarence mencibir. Dia memandang Keith dengan arogansi seolah dia yakin dia akan menang. Rupanya itulah masalahnya juga. Norton saat ini lebih kuat dari Summers. Jika musim panas bertarung dengan mereka, mereka bukan tandingannya. Namun, Clarence juga tidak ingin memainkan tangannya secara berlebihan. Sally adalah satu-satunya keturunan langsung mereka. Jika dia terus menyalahkan Sally dan membayarnya, Summers tentu saja akan melawan. Hal ini akan menyebabkan cedera dan kematian yang tidak perlu bagi Norton. Ini tidak ada gunanya bagi mereka. Oleh karena itu, Clarence siap melepaskan Sally karena ketidakseimbangan atas kompromi kesepakatan bisnis dari Summers. Ini akan memberi mereka lebih banyak keuntungan. Tentu saja, Summers juga harus menyerahkan Leon kepada Norton. Tidak mungkin. Kami tidak akan pernah menyerahkan Tuan Wolf. Keith kecewa dan menolak menuruti tuntutan Clarence. Keith bukanlah orang yang tidak menghargai. Leon hanya menyakiti Marvin karena dia berusaha membela Sally. Belum lagi Leon juga menyelamatkan bisnis mereka. Summers berhutang padanya. Sekalipun Norton kuat, Keith tidak akan menyerahkan Leon kepada mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Keith, kamu harusnya tahu tempatmu. Aku sudah memberi kesempatan, tapi kamu memilih untuk meningkatkannya. Clarence sangat marah.
Clarence, diam saja. Aku akan jujur padamu. Tuan Wolf telah meninggalkan tempat ini. Dia berada di tempat yang aman sekarang. Aku sarankan kamu menyerah sekarang juga. Keit mencibir. Apa, kamu? Clarence sangat marah. Meskipun Keit tidak menjelaskannya, Clarence tahu bahwa Keit pasti merasakan ada sesuatu yang terjadi dan menyembunyikan Leon sebelum keluarga Norton tiba. Meskipun begitu, meskipun Norton mengirim seseorang untuk melihat-lihat, mereka tidak akan bisa menemukan Leon apalagi memaksanya membayar. Keit benar-benar memotong kesempatan Norton untuk membalas dendam. Clarence marah. Keit, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Dia sangat marah hingga tertawa. Satu-satunya hal yang harus dilakukan untuk membalas Marvin adalah menjatuhkan musim panas dengan paksa. Selama mereka bisa mengalahkan musim panas atau menangkap Keit dan anggota keluarga penting lainnya, dia bisa membuat Keit muncul di mana Leon bersembunyi. Mendengar hal itu, dia segera mengambil keputusan. Bab 3073. Bab 3073. Keluarga Norton. Dengarkan. Bersiaplah untuk menyerang. Tangkap Keit atau anggota keluarga penting lainnya. Clarence memegang tangannya dan diperintahkan kepada pejuang Norton. Atas perintahnya, para pemberangkatan maju dan mengepung Keit dan Summers. Mereka berjaga-jaga, bersiap menyerang sesuai perintah. Musim panas. Bertahanlah. Keit bereaksi dengan cepat. Dia menandatangani kontrak untuk membuat para pejuang Summers berada dalam formasi pertahanan. Situasinya sangat tegang. Mereka berada di ambang perang habis-habisan. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan. Dua mobil mewah berwarna hitam melaju kencang. Kemudian, Sally, kedua tetua, Leon, Cynthia, dan yang lainnya segera keluar dari mobil. Mereka segera mendekati Keit dan yang lainnya. Sally, bukankah aku memintamu dan kedua tetua untuk menyelamatkan Tuan Serigala? Mengapa kamu ada di sini? Keit tercengang melihat mereka di sana. Dia tidak mengerti mengapa Sally tiba-tiba kembali, bahkan membawa tamu dengan tingkat kekuatan yang cukup tinggi bersamanya. Tentu saja dia belum pernah melihat Leon, Cynthia, dan yang lainnya sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa pria di sebelah Sally adalah Leon Wolf. Kakek, izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Ini Tuan Half-Wolf. Saya ingin membawanya pergi, tetapi dia menolak. Dia menyetujui untuk datang untuk memeriksa masalah. Sally terkekeh pahit dan menceritakan seluruh kejadiannya kepada Keit. Apa? Keit semakin terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Sally. Dia mengira Sally dan dua tetua lainnya mengirim Leon ke tempat yang aman. Dia bahkan sengaja mengatakan hal itu pada Clarence untuk membuatnya kesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa Leon tidak hanya tidak pergi, tetapi dia juga meminta untuk ikut bersama Sally. Ini membuatnya benar-benar lengah. Halo, Penatua Summers, kata Leon sambil tersenyum sopan. Dia dan Sally berteman. Keit adalah kakeknya, jadi dia harus mengucapkan sopan. Tuan Wolf, kamu seharusnya tidak datang. Segalanya menjadi lebih merepotkan sekarang, hati Keit langsung tenggelam. Keluarga Norton terang-terangan menyerang mereka karena ingin membalas dendam pada Leon. Jika Leon pergi dan Norton tidak dapat melihat, semuanya akan lebih mudah diselesaikan. Meskipun Norton jauh lebih kuat daripada Summers. Keit sudah meminta Clifford mencari keluarga Johnson untuk membantu masalah ini. Selama Summers bisa menangkis Norton cukup lama, Johnson tiba, Norton pasti tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Saat itu, semuanya akan terselesaikan. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana yang sama sekali. Leon yang tiba di sana tidak ada bedanya dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Hal yang rumit ini jauh lebih penting. Bab 3074. Bab 3074. Ketika Leon tiba bersama Sally dan yang lainnya, Marvin yang duduk di kursi rodanya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia segera mengenali Leon. Kakek, pemuda di sebelah Sally adalah yang memukuliku. Suruh seseorang menangkapnya. Beri aku keadilan. Marvin menunjuk ke arah Leon dengan sinar jahat di matanya. Matanya dipenuhi dengan rasa jelek. Apa, itu dia? Clarence tercengang. Dia awalnya mengira Summers menyembunyikannya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa alam semesta akan menyertainya dengan mengirim Leon langsung ke depan pintu rumahnya. Bung,
Kamu masuk neraka. Karena kamu di sini, bersiaplah untuk mati. Clarence terkekeh. Dia langsung berubah pikiran. Dia akan menangkap Leon terlebih dahulu. Sisanya bisa menunggu. Begitu Leon ditangkap, dia bisa menghadapi Keith dan Summers. Tidak. Keith ketakutan. Dia secara alami memahami apa yang coba dilakukan Clarence. Dia segera menatap Leon. Tuan Wolf, suku Norton sangat kuat. Musim panas bukanlah tandingan mereka. Selagi kita menangkis mereka, kaburlah bersama Sally. Jangan biarkan dirimu mati, kata Keith tegas. Keluarga Norton memang kuat, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk menghancurkan musim panas dalam sekali jalan. Musim panas masih bisa mempertahankan pertarungan sehingga Leon bisa melarikan diri. Ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Tidak perlu. Elder Summers, sejujurnya, saya di sini karena saya ingin mengakhirinya untuk selamanya dengan keluarga Norton. Sayalah yang menyakiti Marvin Norton. Ini dimulai semua karena saya. Seharusnya saya yang menjadi orangnya. Aku akan menghancurkan keluarga ngawur ini. Aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan atas penderitaan mereka, ucap Leon dengan tenang. Apa? Hal ini mengejutkan Keith dan para tetua lainnya. Mereka tahu betapa kuatnya Norton. Bahkan jika semua orang di musim panas melawan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan Norton. Jangankan, Leon. Ini tidak mungkin. Leon pasti sudah gila. Bukan hanya dia tidak mendengarkan Keith pergi, tapi dia bahkan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal tentang bagaimana dia akan menghancurkan Norton. Betapa tidak masuk akalnya mereka tidak dapat memahami di mana Leon mendapat keberanian untuk melawan Norton sendirian. Dia mengirim dirinya sendiri ke kematian. Bung, kamu sendiri cukup sombong. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Norton, dengarkan. Tangkap bajingan ini sekarang juga. Biarkan dia tahu betapa buruknya melawan Norton. Clarence berteriak. Dia benar-benar terpancing oleh kata-kata Leon, dia langsung digantikan tangannya ke arah para petarungnya. Bab 3075. Bab 3075. Ya Pak, atas perintah Clarence, 4 petarung pertama di depan segera membuat pose elang dan menerkam Leon. Sedangkan para petarung lainnya, mereka diam-diam memanfaatkan energi mereka yang sebenarnya untuk bersiap menghentikan Keith dan Summers menyelamatkan Leon. Mason, aku akan membiarkanmu menangani antek-antek ini. Leon dengan tenang diperintahkan Mason. Alasan dia berada di istana Summers adalah untuk mengakhiri hubungan dengan keluarga Norton untuk selamanya. Alasan lainnya adalah dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal para micah dan bos pusat yang mendukung Norton. Saat itu, dia belum melihat Mika atau bos pusat. Karena dia berada di negara semi-Sein, dia tidak bisa diganggu dengan antek-antek kecil. Dia menyerahkan ini kepada Mason, membiarkan Mason menggunakan ini sebagai latihan. Oke, jawab Mason. Dia mengambil langkah besar ke depan dan memutar tangan. Kekuatan energi sejati yang kuat segera muncul ke depan keempat menuju petarung. Tuan Serigala sudah selesai kali ini. Keith dan yang lainnya benar-benar kesal saat melihat apa yang terjadi. Tak satu pun dari mereka mengira Leon bisa bermain solo melawan Norton. Leon hanya mengirimkan salah satu bawahannya untuk bertarung. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tak hanya itu, para petarung Norton lainnya juga memblok pertahanan Summers. Bahkan jika Summers ingin membantu Leon dan Mason, mereka sudah terlambat. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan mereka mati. Jika tidak ada kejutan, selama Mason tidak bisa menerima serangan dari keempat petarung tersebut, Leon dan Mason akan jatuh ke tangan mereka. Musim panas memandang dengan putus asa dan tidak berdaya. Namun, bahkan sebelum mereka putus asa, hal menakjubkan terjadi. Bang! Dengan suara benturan yang keras, serangan Mason bertabrakan dengan keempat petarung tersebut. Mason berada di negara yang maha kuasa. Keempatnya bukan apa-apa dia. Saat serangan Mason menghantam mereka, mereka terbang dan jatuh ke tanah. Saat mereka mendarat di tanah, mereka mengeluarkan seteguk darah. Mereka tampak lesu dan benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mason hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan 4 petarung Norton.
Summers dan Norton lainnya benar-benar tercengang. Mereka menggosok mata karena tidak percaya, mengira mereka sedang berhalusinasi. Terutama Sally, Lucian, dan Marvin. Mereka adalah keturunan generasi ketiga. Tingkat kekuatan mereka sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan betapa kuatnya Mason. Mereka terpesona. Bawahan yang dikirim Leon mengalahkan 4 petarung dengan jarak 1 m. Betapa menakjubkannya, mereka sangat terkejut. Tentu saja, Keith, Clarence, dan yang lainnya yang tingkat kekuatannya lebih tinggi merasakan kekuatan Mason yang sebenarnya melalui energi sejatinya. Dia adalah seniman bela diri maha kuasa sejati. Bab 3076. Bab 3076. Dia berada di negara yang maha kuasa. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa berada di negara yang maha kuasa? Mustahil. Keith dan Clarence sangat terkejut dengan tingkat kekuatan Mason. Terutama Norton. Mereka awalnya mengira Leon bukan siapa-siapa. Mereka mengira akan mudah untuk menangkap Leon atau membalas dendamnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa salah satu bawahan Leon saja sudah berada di negara yang maha kuasa. Selain itu, Mason tampak seperti baru berusia 40-an. Dia adalah keturunan generasi kedua. Dengan tingkat kekuatan seperti itu di usianya, itu adalah sebuah keajaiban. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Mason melakukannya. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menerima kenyataan kejam seperti itu. Tidak ada yang mustahil. Kalian sekelompok orang lemah, namun kalian berani menyinggung tuanku. Kalian bahkan berpikir untuk menindasnya. Sombong sekali. Mason mencibir dengan meremehkan dan memandang Clarence dan keluarga Norton seolah-olah mereka adalah sekelompok orang bodoh. Diam-diam dia senang. Dia teringat kembali saat dia berada di Springfield City. Dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan belum mencapai tingkat tertinggi, dan sering bertanya-tanya apakah dia akan mati bukan siapa-siapa. Namun, di bawah bimbingan Leon, ia menjadi seniman bela diri maha kuasa yang kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang sebelum dia hanya seukuran semut. Dia membuka lembaran baru dan menjadi seseorang yang terhormat dan seseorang yang mengunjungi semua orang. Hal ini membuatnya sangat senang. Di saat yang sama, dia memuji dirinya sendiri atas pilihan cerdasnya dalam mengikuti Leon. Leon mengubah hidupnya. Luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Wolf akan memiliki bawahan negara yang maha kuasa. Tidak heran dia meremehkan Norton sekarang. Keith dan keluarga Summers merasa senang setelah mereka sadar. Setelah menyaksikan kekuatan Mason, mereka akhirnya mengerti mengapa Leon tidak mau pergi dan berjanji untuk menyelesaikan masalah dengan Norton. Leon tidak membual atau sombong. Dia sungguh kuat. Merekalah yang meremehkannya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Sebaliknya, keluarga Norton tercengang dan kecewa. Yang terkuat di keluarga mereka hanya berada di negara semi maha kuasa. Meskipun perbedaannya hanya satu tingkat kecil, perbedaan kekuatan mereka sangat besar antara negara semi maha kuasa dan negara maha kuasa. Belum lagi Mason berada pada level yang sangat tinggi di negara yang maha kuasa. Norton bukan tandingannya. Mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Bab 3077. Bab 3077. Anda orang Norton, kan? Sekelompok orang yang tidak penting. Beraninya kamu macam-macam dengan tuanku. Kamu harus mati. Aku akan memberimu pelajaran karena telah mempermainkannya. Bersiaplah untuk mati. Mason menegur dengan sinar mematikan di matanya. Dia segera mengayunkan tangannya dan menyerang Norton lainnya. Sial, dia terlalu kuat. Kita harus melarikan diri. Para pejuang tampak ketakutan. Di antara mereka, selain Clarence dan Ezra tepat di belakang kelompok, yang sebagian besar lainnya berada di negara kaisar tingkat lanjut atau negara kaisar puncak. Mereka bukan tandan Mason yang berada di negara maha kuasa. Tentu saja, mereka tidak akan berani menghadapi serangan Mason secara langsung. Mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka, menghindari serangan Mason. Mereka melakukan pekerjaan itu. Tentu saja, Mason jauh lebih kuat dari mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk menghindari serangannya. Dalam sekejap mata, Mason menjatuhkan 6 orang.
Para petarung lainnya mengambil kesempatan ini untuk membuat jarak antara mereka dan Mason. Menggabungkan 4 petarung yang telah mengalahkan Mason sebelumnya, dalam waktu singkat, Mason telah mengalahkan lebih dari 10 petarung. Ini merupakan kerusakan besar bagi Norton. Ezra, bergabunglah denganku. Kita akan bertarung bersama dan menjatuhkannya. Teriak Clarence. Dia segera membawa Ezra dan mereka menerkam Mason. Kamu baru saja berada di negara semi mahakuasa, namun kamu ingin mendatangiku. Lelucon yang luar biasa. Mason mencibir. Mason segera mengambil satu langkah ke depan. Dia melemparkan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Sebuah kekuatan yang kuat segera menimpa Clarence dan Ezra. Astaga, Clarence dan Ezra tahu bahwa mereka tidak setuju dengan Mason. Tentu saja, mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka membelokkan serangannya secara sinkron dan mulai bertarung dengan Mason. Yang paling buruk adalah perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Bahkan jika mereka bersekongkol dan melawan Mason, mereka tetap bukan tandingannya. Di bawah serangan terus-menerus Mason, dalam waktu kurang dari beberapa gerakan, Mason membuat mereka mundur. Mereka hanya bisa membela diri. Mereka tidak punya peluang untuk melawan sama sekali. Brengsek. Clarence memasang ekspresi jelek. Hatinya tenggelam. Dia menyadari bahwa dia dan Ezra tidak bisa mengalahkan Mason sama sekali. Belum lagi Summers masih mengawasi mereka. Dia menyadari bahwa dia kehilangan setengah dari kekuatannya. Satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah mundur. Namun, ini bukan tanggung jawabnya. Karena pertarungan telah pecah, dia akan naif jika berpikir bahwa dia bisa menghentikan pertarungan di tengah jalan atau mundur. Kecuali dia dan Ezra meninggalkan orang lain dan melarikan diri sendiri. Karena mereka yang terkuat di Norton, mereka mungkin bisa melarikan diri dari Mason hidup-hidup, sisanya pasti akan mati, tapi itu juga akan menyebabkan Norton menuju kehancuran. Ini bukanlah konsekuensi yang dapat dia tanggung. Oleh karena itu, Clarence tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri untuk melawan Mason bersama Ezra. Mereka hanya bisa berharap keadaan akan pulih atau keajaiban akan muncul. Bab 3078. Bab 3078. Clarence, aku akan tiba. Pada saat itu, 20 pejuang lainnya yang menyingkir mengumpulkan kekuatan sekali lagi, di bawah Arkaden Norton, Penatua Agung Norton. Mereka mengumpulkan energi sejati mereka, membentuknya menjadi satu serangan super besar, dan melemparkannya ke arah Mason. Mereka akan menjatuhkan Mason bersama Clarence dan Ezra. Brengsek. Mason tercengang saat merasakan 20 petarung lainnya bergetar. Meskipun mereka lebih lemah darinya, kekuatan mereka bersama-sama tidak bisa diperhitungkan. Dia tidak berani menghadapi serangan itu. Jadi, dia membelok ke samping untuk menghindari serangan itu. Astaga, saat Mason membelok, Clarence dan Ezra, yang hampir kehabisan tenaga, akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Hebat, luar biasa. Tetua Agung, kita akan bergabung dan melawan musuh bersama-sama. Melihat keefektifannya, Clarence segera mengajak orang lain untuk bergabung. Kemudian, mereka semua mengumpulkan energi sejati mereka menjadi satu bola kekuatan. Mereka melemparkannya ke arah Mason sekali lagi. Brengsek. Geram Mason. Dengan tambahan Clarence dan Ezra, serangan mereka menjadi jauh lebih kuat. Ini akan sama hebatnya dengan negara tingkat menengah. Tentu saja, dia tidak akan merasa nyaman secara langsung. Dia hanya bisa membelok. Dia mengerahkan kekuatannya dengan cepat dan menghindari serangan mereka. Bam, bam, bam. Begitu saja, mereka terus menggabungkan kekuatan dan melancarkan serangan ke arah Mason sementara Mason membelok. Dia tampak sedikit kehabisan napas. Kalian sekelompok semut kecil. Kalian yang meminta ini. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Ambil tinju naga ganda kelas bumiku. Mason marah dengan serangan mereka. Di sela-sela serangan mereka, dia mengeluarkan teknik pamungkasnya, tinju naga ganda kelas bumi. 2 kepalan energi sejati segera dimuntahkan darinya. Mereka berubah menjadi naga api, mengaum ke arah Clarence dan Ezra. Ini adalah ajaran yang diajarkan kepadanya oleh Leon. Leon mewarisi banyak metode dan teknik dari nenek moyangnya. Sejak Mason dan Chandler naik level,
Leon mempertimbangkan untuk mengajari mereka teknik yang lebih dalam, melihat bagaimana mereka sudah berada di tingkat mahakuasa. Dia sengaja memilih teknik Advanced Power Class untuk Mason dan Chandler. Ini adalah salah satu dari mereka yang dia buka. Tinju naga ganda mirip dengan Hurricane Break. Keduanya merupakan serangan jarak jauh. Satu-satunya perbedaan adalah Double Dragon Fist memiliki skala yang jauh lebih kecil daripada Hurricane Break. Namun, itu lebih dari cukup bagi Mason untuk menghadapi Norton. Bab 3079. Bab 3079. Teknik yang mengerikan. Clarence dan Ezra merasa ngeri dengan kekuatan tinju naga ganda. Mereka segera mundur ke belakang, berusaha menghindari serangan itu. Mason terlalu kuat. Belum lagi fakta bahwa suatu teknik dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Tidak peduli bagaimana mereka mundur, mereka tidak bisa menghindari jangkauan serangan tinju naga ganda. Tentu saja, mereka tidak akan hanya duduk diam dan menerima serangan. Tepat pada waktunya, mereka harus memperkuat diri dan melancarkan serangan ke depan untuk mencoba melawan serangan Mason. Membanting. Serangan mereka memanggil. Tinju naga ganda Mason menembus serangan Clarence dan Ezra dan mengenai mereka. Mereka seperti terbang layang-layang dengan tali putus sebelum mendarat dengan keras di tanah. Setelah jatuh ke tanah, Clarence dan Ezra merasakan sakit yang luar biasa di dada mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyimpan darah. Mereka terjatuh ke tanah. Mereka terluka sangat parah sehingga mereka tidak bisa bangkit kembali. Di saat yang sama, Kaden dan petarung lainnya mengumpulkan satu serangan lagi untuk dilemparkan ke arah Mason. Mason sudah siap. Dia berjongkok di tanah dan bertelur beberapa kali. Dia mungkin terlihat berantakan, tapi dia berhasil menghindari serangan mereka. Dia kemudian berdiri dan menatap mereka. Giliranku, ambil tinju naga gandaku. Mason, dia melemparkan tinju naga ganda lagi ke arah mereka. Kedua naga api itu segera melompat maju dan menerkam para petarung. Tidak, semuanya sembunyi. Mereka ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk bersembunyi untuk menghindari serangan. Namun, jangkauan serangannya sangat besar sehingga mereka tidak dapat bersembunyi tepat waktu. Hanya beberapa petarung di belakang yang beruntung berhasil lolos dari serangan tersebut. Yang lain menerima pukulan itu dan terbang sebelum mendarat di tanah. Mereka mengalami nasib yang sama seperti Clarence dan Ezra. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Melihat para petarung yang tersisa, Mason tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia dengan cepat melaju dan menerkam mereka. Kita sudah mati. Para langsung memulai putus asa. Mereka adalah yang terlemah di antara para pejuang. Tentu saja, mereka bukan Tan dan Mason. Dalam waktu kurang dari beberapa gerakan mereka jatuh ke tanah dan tidak mampu lagi melawan. Para Norton dihancurkan sepenuhnya oleh Mason. Bab 3080. Bab 3080. Jadi inilah kekuatan seorang seniman bela diri yang maha kuasa. Sangat menakjubkan. Melihat Mason sendirian mengalahkan Norton, Keith dan Summers tercengang. Mereka memandang Mason dengan penuh semangat dan kekaguman. Ketika mereka menyadari betapa kuatnya Mason, mereka hanya sangat menghormatinya. Mason, ambillah kekuatan mereka sebagai hukuman. Perintah Leon dengan dingin. Meskipun orang-orang Norton sombong dan pengganggu besar, mereka tidak pantas mati. Lagi pula, Leon tidak pernah punya kebiasaan membunuh siapapun. Dia berencana untuk mengambil kekuatan mereka dan membiarkannya begitu saja. Oke, jawab Mason. Dia mengambil satu langkah ke depan, hendak melumpuhkan para pejuang dengan kekuatan mereka. Sebelum dia bisa melakukannya, Keith tiba-tiba maju ke depan. Tuan Serigala, tidak. Dia dengan cepat membawa Sally dan yang lainnya ke Leon. Mengapa tidak? Leon memandang Keith dengan bingung, tidak mengerti mengapa Keith berhenti. Tuan Wolf, untuk Norton didukung oleh bos pusat dan untuk Mika. Anda harus mewaspadai mereka. Anda sudah memberi pelajaran pada Norton. Anggap saja itu genap. Kamu harus membiarkan mereka pergi, Keith menjelaskan. Dia mengira Leon tidak tahu tentang bos pusat dan Mika, jadi dia sengaja memperingatkan Leon. Bagaimanapun, Mika adalah 4 keluarga besar di wilayah tengah. Mereka tidak boleh dikacaukan.
Keluarga Norton membayar sejumlah besar uang kepada Micah sebagai imbalan atas perlindungan setiap tahun. Jika Leon dan Mason hanya menyakiti keluarga Norton, keluarga Micah tidak akan ikut campur, mengingat itu hanyalah balas dendam pribadi di antara mereka berdua. Namun, jika Leon dan Mason mengambil kekuatan mereka, situasi akan berubah. Saya akan melampaui Norton berarti keuntungan Micah akan meningkat pesat. Jika keluarga Micah mengejar ini, itu tidak akan ada gunanya bagi Leon. Jadi, bagaimana jika Norton mendapat dukungan dari Micah dan M Central Base mereka peroting? Yang lain mungkin takut pada mereka, tapi aku tidak. Alasan dia berada di sana adalah untuk bertemu dengan bos pusat dan para Micah. Dia ingin mereka ikut campur dalam masalah ini. Apa? Keluarga Summers tidak bisa mempercayai telinga mereka. Semua orang tahu betapa kuatnya Micah. Mereka bukan seseorang yang bisa membuat Leon dan Mason mencapainya. Apakah Leon kehilangan akal sehatnya? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Dia pasti punya keinginan mati. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana Leon punya nyali untuk meremehkan Micah.